Nanti recordnya tinggal saya taruh di YouTube, tapi linknya ada di Vclass. Iya, Gitu Pak. ya? Oke. Tapi tunggu beberapa hari ya. Saya mau prosesnya dulu. Oke, kita ulang dari sini nih ya. Dari bikin project. Oke. Jadi ketika kita menjalankan Android Studio, kalau seandainya tidak ada project yang dibuka, maka dia tampil jendela seperti ini. Welcome to Android Studio. Ada beberapa pilihan, ada Start New Android Studio Project. Ini kalau kita mau bikin project baru. Kalau kita mau membuka project yang sudah pernah kita buat, ini ada Open Existing Android Studio Project. Ya ini new sama open lah gitu ya. Di beberapa aplikasi kan juga begitu ya. Kemudian ada check out project from version control. Ini kalau misalnya kita punya project dan kita mau tahu version berapa sih itu dibikin oleh Android Studio versi berapa gitu ya. Kadang nggak kompatibel ya. Kalau kita bikin project menggunakan misalnya Android Studio versi 4, kemudian kita buka di versi 2, itu nggak bisa biasanya. Kalau sebaliknya bisa. Kita udah pernah bikin di versi 2, kemudian dibuka di versi 4, itu bisa. Ya. Dia akan menyesuaikan. Kemudian di sini ada import project juga. Jadi kalau kita membuat program Android selain menggunakan Android Studio, ini waktu versi 2.2 ini ada banyak editor project Android. Contohnya Eclipse, itu ada. Tapi kalau sekarang nggak bisa menggunakan Eclipse, karena Google nggak memberikan lagi ADT ke Eclipse. Nah, itu kita bisa import. Ya. Kemudian kalau kita punya source code Android, ya itu kita bisa import juga. Nah, jadi kita pilihnya yang Start New Android Studio Project. Nah, kalau si Android Studio-nya sudah pernah buka project, maka dia akan langsung masuk ke dalam Android Studio. Nggak muncul yang welcome tadi. Bagaimana kalau dari dalam? Kalau dari dalam kita bikin project barunya adalah file new project. Nah, antara dari luar dan dari dalam itu sama aja, akan muncul jendela seperti ini, yaitu new project. Nah, di new project ini yang perlu kita ganti, atau ya boleh diganti boleh enggak sih ya, itu application name. Ini akan menjadi nama aplikasi kita. Ya, itu kan banyak ya, kalau aplikasi kan kita tahu ada Instagram, nah itu nama aplikasi. Ya, TikTok, nah itu nama aplikasi. Nah, kita mau bikin aplikasi, namanya apa? Itu buat di sini. Namanya apa? Terserah namanya apa. Boleh pakai spasi, boleh. Jadi nama aplikasinya boleh ada spasi ya. Oke, gantilah di sini. Jadi kalau nanti diinstalkan ke handphone, nanti handphonenya akan muncul nama aplikasinya adalah nama yang kita buat di sini. Nah, kemudian di sini ada project location. Pak. Ya. Pak, mau tanya Pak. Ini habis create new project ini langsung pilih apa Pak? Select a project template-nya. Oke. Ikuti dulu yang ini ya, karena itu versi 4 kali ya. Oh iya, versi 4. Agak sedikit berbeda. Nanti saya akan cobakan, kalau ini kan baru di slide-nya aja. Nanti akan saya cobakan di Android Studio-nya, nanti itu versinya sama kok. Ya, memang agak sedikit berbeda. Ini kan dia versi 2, ya. Oke. Kemudian project location, kita tentukan lokasinya di mana project kita mau disimpan. Nah, bagusnya untuk latihan-latihan, kita taruh di satu folder tersendiri. Ditaruhlah di situ ya, ngumpullah di situ. Jadi nanti gampang mencarinya. Kemudian setelah kita setting itu, ya. Pak, permisi Pak. Ini ya. Pak, saya kan lanjutin download Android Studio. Nah, dia disuruh minta lanjut download lagi Android SDK itu Pak. Iya, download lagi. Itu Pak, ya itu pilih yang mana tuh Pak, Pancake-nya itu? Itu ada banyak versi nih Pak. Versi apa aja ada di situ? Ya, ada Android S, ada 11, ada 10, 9, 8. Di 8 aja deh kali ya. Oke, Pak. Oke ya. Nah, setelah itu kita memilih
template. Jadi ada banyak template, ya. Misalnya kalau mau bikin project yang ada Google Map-nya, itu ada nih Google Map Activity namanya ya. Nah, kita yang basic dulu belajarnya, yaitu bukan basic activity, tapi empty activity, jadi kosong. Ya, jendela kosong aja. Pilih yang ini. Kemudian next. Nah, berikutnya kita diminta untuk memberikan nama activity-nya tadi. Nah, ini boleh diganti, boleh dibiarkan saja. Ya, nama activity-nya ini nggak akan muncul di aplikasi jadi. Aplikasi jadi itu hanya memunculkan application name, ya. Activity name-nya nggak. Activity name ini hanya untuk keperluan pemrogramannya saja, programmernya saja. Mau diganti boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ya. Kalau yang application name sebaiknya diganti, disesuaikan. Kita mau bikin aplikasi apa nih, gitu ya. Nah, setelah itu finish, maka akan masuk ke jendelanya Android Studio. Ada beberapa panel di sini. Yang sebelah kiri ini adalah project file. Jadi ini seperti Windows Explorer. Kita bisa lihat sub-sub program, sub-sub folder, dan berikut dengan file-file di dalamnya. Makanya saya bilang tadi, kalau bikin project Android, itu filenya nggak satu, ada banyak. Ada sub-sub folder ya. Nanti kalau kita menggunakan gambar dan lain sebagainya, itu akan muncul juga di sini. Ya, semuanya, satu projectnya ada masuk di sini. Di satu folder ini. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa pindah antar filenya dengan mengkliknya saja. Ya, seperti Windows Explorer lah ya. Oke. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah layout editor. Ya. Nah, disinilah kita tempat mendesain dan mengcoding si program kita di jendela yang besar ini. Nah, layout editor ini ada beberapa panel. Pertama yang di kiri atas, ini adalah panel palette. Ya, palette itu isinya adalah objek-objek yang kita bisa tarik ke project kita, ke aplikasi yang mau kita buat. Misalnya kita mau ada tombol di aplikasi kita, cari aja di sini button, kemudian klik drag ke project kita. Nanti akan muncul di project kita sebuah button gitu, ya. Nah, apa saja, text view kah, button kah, itu tarik aja ke sini. Jadi pengaturannya itu secara visual, kamu bisa pindah-pindahin objeknya di layoutnya ini. Kemudian di panel di bawahnya palette tadi, ini adalah komponen tree. Nah, ini adalah semua komponen yang kita gunakan di project. Ya, kalau kita lihat ini ada 3 nih, ada button toast, kemudian show count ini. Button toast ini button, kemudian yang show count ini text view bentuknya, objeknya ya. Ada 2 button nih, ada 2 button, ada 1 text view. Nah, gitu. Ini semua objek yang kita gunakan. Kemudian yang di tengah ini ya editornya. Ya. Nanti untuk coding juga ada di jendela tengah ini. Kalau berubah ke coding. Ini kan mendesain visualnya dulu, tampilan ya. Nanti kita kalau pas coding, ya ini akan berganti dengan jendela codingnya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah jendela properties. Jadi setiap objek ini mempunyai properties. Misalnya buttonnya saya mau warna merah, bisa ya, tinggal ganti di propertiesnya ini. Ya. Jadi kalau untuk membuat aplikasi yang tampilannya saja, sampai tampilannya saja, kita tidak perlu coding sama sekali, karena semuanya dikerjakan secara visual. Ya, tinggal ganti-ganti di sini aja di panel-panelnya. Jadi tidak mengetikkan coding kalau cuma tampilan. Nanti kalau eksekusinya, misalnya ada tombol button, ada tombol start gitu. Nah, ketika diklik start, dia akan action. Actionnya apa? Nah, itu baru di coding. Ya, itu baru di coding. Kemudian di bawah semua itu tadi ada panel Android Monitor. Nah, ini kalau ada error ya, kalau ada message atau apa, ini akan muncul di bawah sini. Di panel bawah. Kamu bikin program, kemudian error, itu errornya muncul di sini. Ya, keterangan errornya. Kemudian, nah ini penjelasan mengenai struktur dari project Android ya, project foldernya tadi saya bilang bahwa ada banyak-banyak file di sini. Ya.
Nah, ada beberapa file yang memang kita buat dan ada beberapa file yang nanti dibuat otomatis oleh Android Studio. Ya. Oke. Nah, berikutnya menjalankan aplikasi. Menjalankan aplikasi itu kita bisa menjalankannya di virtual device. Device virtual yang akan muncul di jendela laptop kita. Jadi bentuknya nanti seperti handphone, tapi virtual gitu ya. Atau kita bisa menjalankannya langsung di handphone kita, handphone beneran gitu ya, yang physical device. Di sini ada tombol run, kita harus tentukan dulu kita mau run-nya di mana, gitu ya. Oke, nanti kita akan cobakan dua-duanya. Nah, untuk menjalankan yang di physical device, kamu harus punya kabel data. Ya, kabel data ya, bukan kabel charger. Karena berbeda antara kabel data dengan kabel charger. Nah, ini kabel data. Oke, kalau yang bawaan dari handphone itu adalah kabel data, ya. Oke. Kabel charger nggak bisa. Karena kabel charger itu cuma 2 kabel di dalamnya, positif negatif. Sementara kalau kabel data ada 4 kabel di dalamnya. Ya. Oke, nah gitu. Kemudian kalau menggunakan virtual device, kita bisa pilih-pilih virtual device-nya. Ya, kita mau pilih virtual device yang mana, versi berapa, ukuran layarnya seperti apa, itu kita bisa create sendiri, ya. Nah, sebaiknya nggak usah banyak-banyak diinstal device-nya, karena nanti akan berat komputernya, karena butuh ruang memori, ruang hard disk yang lebih besar. Satu virtual device itu lumayan ya, ini ada ukurannya nih. Ini kalau yang Nexus 6 ini 1 giga, jadi butuh hard disk 1 giga, nah gitu ya. Jadi satu aja, jangan banyak-banyak. Ya. Mungkin nanti kalau mau misalnya untuk saya mau bikin yang di tablet, oke lah. Berarti satu handphone, satu tablet deh installnya, gitu ya. Ya dibikinkan virtual device-nya untuk satu handphone dan satu tablet misalnya. Memang ada banyak handphone di sini, tapi jangan semuanya di create ya. Oke. Oke, ini cara pembuatan virtual device-nya. Nah, nanti kalau dijalankan di virtual device, nanti di layar komputer akan muncul seperti ini. Ini tampilannya bentuknya seperti handphone ya. Dan program kita akan muncul di handphone ini. Handphone virtual ini, gitu. Oke. Nah, ini kalau materi ini udah ada di Vclass ya. Kamu bisa download dan baca-baca lagi. Ini yang kalau kita pakai physical device. Jadi kita butuh kabel data. Ya, kemudian ada beberapa setting, ini bisa dibaca, tapi nanti lebih baik saya cobakan ya yang langkah 1 2 3 ini. Oke. Nah, itu. Nah, udah sampai jalankannya. Nah, sekarang kita akan cobakan mulai membuat programnya ya. Saya share screen yang Android Studio. Kelihatan Android Studio saya? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi ini kalau pertama kali tidak ada project terbuka seperti tadi. Nah, tampilannya berbeda ya. Tidak seperti yang di slide tadi. Karena yang ini version 4.1.2. Kalau kamu pakai versi 4.1.2, ini latest version ya, versi terakhir. Ini tampilannya seperti ini. Ya. Hitam enggak. Ini karena temnya saya pilih hitam. Ya, dark. Karena saya untuk ngoding itu lebih suka warna dark. Enggak suka yang warnanya terang ya. Karena kan kalau ngoding lama, jadi bisa silau, sakit mata. Jadi saya temanya dark. Nah ini tadi memang berbeda ya, beberapa pilihannya berbeda, tapi kurang lebih ya seperti itu tadi. Ada create new project, ini ada open existing gitu ya, ada import. Gitu. Kita pilih yang create new project. Nah, kalau di yang versi 2 tadi, kita ketik dulu nama aplikasinya kan. Nah, di sini enggak, dibalik. Template-nya dulu, pilih template-nya dulu. Ya.
Nah, ini ada banyak template ya, tapi sama seperti template yang di versi 2 tadi, yang di slide. Cuman posisinya terbalik. Kalau itu minta nama aplikasi dulu, isian, kemudian baru pilih template. Kalau ini pilih template dulu, nanti baru isikan namanya ya. Jadi ini template, kita pilih tadi yang empty activity, kemudian kita klik next. Nah kan, setelah itu baru bikin nama aplikasinya. Ya, misalnya Hello Android. Nah, misalnya ini ya, namanya saya ganti ini nih, nama projectnya. Kemudian save location. Nah, ini tadi tentukan di mana kita mau menyimpan lokasi project kita ini. Tadi yang seperti saya sebutkan bahwa sebaiknya di satu folder, jadi dikumpulkan di satu folder, biar nanti nggak susah nyari-nyarinya. Agak sedikit berbeda kalau tadi nggak banyak pilihan. Nah, kalau di versi 4 ini, di sini ada language, ada pilihan language. Bisa pakai Java, bisa pakai Kotlin bahasanya. Ya, bahasa baru untuk Android Studio, pemrograman Android adalah Kotlin. Nah, tapi kita akan bahas yang Java. Kita akan menggunakan yang Java. Ya. Kemudian ada minimum SDK. Ya. Kalau dilihat ada banyak pilihannya. Ada banyak pilihannya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bahwa aplikasi yang kita buat ini nanti bisa berjalan minimal di Android versi berapa. Misalnya nih, saya pilihnya IPA 16 Android 4.1 Jelly Bean. Jadi semua handphone dari Jelly Bean sampai terakhir yang terbaru sekarang bisa menjalankan aplikasi yang kita buat. Gitu. Tapi kalau misalnya saya pilihnya Android 9 Pie, maka aplikasi ini tidak akan bisa diinstal di handphone yang versi Android-nya di bawah 9. Nggak bisa diinstal di Oreo. Nggak bisa diinstal di Oreo ya atau yang lain di Marshmallow itu nggak bisa karena kita udah bikin minimumnya Pi. Jadi sebaiknya minimumnya diambil yang paling rendah. Pak. Kenapa? Supaya nanti mau banyak nanya, Pak. device. Ya. Ini Pak, kalau keuntungan kalau misalnya kita pilih minimumnya kayak tipe atau Android 9 nih, buat yang berarti kan ke atas Android 10, 11. Nah, itu kalau bagi kita yang codingnya tuh apakah lebih mudah atau gimana tuh, Pak? Kita yang ngodingnya? Iya. Sama aja. Minimum SDK Jadi, ini ya efeknya hanya bahwa aplikasi kita ini bisa jalan di Android versi berapa nantinya, gitu aja. Oh, kira efeknya tuh bagi kemudahan programmernya, Pak. Jadi kan kayak ada banyak aplikasi itu kan nggak support untuk versi-versi yang lama kan? Enggak, bukan itu. Ini kan kita nih mau bikin aplikasi. Nanti aplikasi kita ini kan mau diinstal di handphone ya. Nah, handphonenya itu syaratnya minimal Android berapa? Nah, itu. Efeknya hanya itu. Kalau kita nah, lihat ya, kalau ini saya pilih Jelly Bean, dia bilang bahwa aplikasi ini bisa jalan kira-kira di 99,8% device yang ada. Tapi kalau misalnya saya pilihnya Pi misalnya, turun hanya 39,5% dari device yang ada bisa menginstal aplikasi yang kita buat. Kenapa? Ya nggak semua handphone sistem operasinya Pi ke atas kan. Ada yang mentok sampai Oreo, nggak ada update lagi gitu kan. Makanya pilihnya yang paling rendah saja. Efeknya itu saja, tidak berefek kepada mengcodingnya nanti. Ya, jadi kita cuma di sini menentukan bahwa nanti aplikasi yang kita bikin ini kalau udah jadi itu diinstalnya minimal di Android versi berapa. Kalau ketinggian nanti handphone yang bersistem operasi di bawah itu nggak bakalan bisa nginstal. Nggak bakalan bisa nginstal aplikasi kita. Baiknya pilihnya yang rendah, biar aplikasi kita bisa dipakai di banyak device. Gitu ya. Jadi apakah lebih susah itu ya? Enggak ngaruh. Ya. Oke. Kemudian kita klik finish.
Oke, setelah diklik finish, ternyata dia keluar. Oke, saya share lagi ya. Nah, kelihatan sekarang? Udah masuk ke dalam Kelihatan, Pak. Android-nya ya. Oke, nah proses ini kita menunggu agak sedikit lama. Bukan sebentar ya, agak sedikit lama. Karena prosesnya dia akan build Gradle-nya dulu, dan sebagainya. Ya, jadi ini masih loading ya. Nah, ini prosesnya agak lama. Makanya untuk laptop yang speknya rendah itu akan sangat kesulitan kalau menjalankan Android Studio. Android Studio ini memang sangat rakus sekali dengan resource. Ya. Di minimum requirement-nya sih bilang memang minimal memori RAM 4 GB. Tapi kalau dijalankan di 4 GB, kadang dia ngambek, nggak mau jalan. Ya. Nge-freeze, hang gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, nah ini agak lama nih nunggunya ya. Kemudian harus punya koneksi internet, karena Gradle-nya kadang dia akan download dari internet. Oke. Nah, kecepatan si Android Studio ini menampilkan dia ready untuk ngoding, ya itu tergantung dari spek komputer yang digunakan. Nah, ini udah muncul. Nah, kalau saya ini kan spek komputernya, prosesornya pakai AMD Ryzen 7. Kalau disetarakan sama Intel, itu Ryzen i7. Ryzen 7 versi berapa, Pak? Versi 5. 5 ya. Kemudian RAM saya 16 GB. RAM yang paling rakus Android Studio. Jadi RAM-nya kalau kecil ya ngos-ngosan dia. Ya, ini RAM 16 GB. Terus yang bikin cepat juga kalau misalnya laptopnya pakai SSD itu jadi lebih cepat. Ya, apalagi nanti waktu bikin virtual device. Nah, itu kan dia bikin mesin virtual ya di hard disk. Kalau hard disknya pakai SSD itu lebih cepat. Apalagi kalau hard disknya space-nya masih lebih lega ya, masih banyak free-nya. Nah, yang ini saya hard disknya pakai SSD 1 tera, masih 30% terpakai. Ya. Jadi lamanya kayak tadi, ya sekitar 1-2 menit. Tapi kalau spek yang lebih rendah bisa lama tuh nunggunya loading gitu ya. Nah, kalau sudah selesai dia loading, selesai loading, akan tampil seperti ini. Ini berdasarkan template ya, template-nya tadi. Oke. Nah, kita lihat di bawah di sini, ini ada udah dibikinkan dia ada satu tulisan Hello World di sini ya. Ini kita bisa pindah-pindahin. Word. Oke. Ini ada Hello World ini objeknya adalah text view. Kita bisa lihat di sini. Text view. Oke, gitu ya. Dan ini saya kecilin dulu nih. Oke. Nah, di sebelah kanannya kalau kita pilih text view ini ada propertiesnya. Seperti tulisan apa yang muncul di text view-nya. Nah, di sini nih. Ini kan ada teks nih. Hello World. Mau ganti. Saya maunya nggak Hello World deh. Hello Android. Nah, tinggal ganti. Hello Android. Kan nanti akan berganti menjadi Hello Android. Gitu ya. Nah, seperti itu. Udah. Ini kalau sekarang mau dijalankan, bisa dijalankan aplikasinya. Ya, tapi cuman menampilkan tulisan Hello Android aja. Nggak pakai coding. Nggak pakai coding. Ya, belum pakai coding. Karena kan belum ada action yang mau dilakukan di program ini. Cuman menampilkan saja. Jadi kalau sebatas baru mau bikin tampilannya saja, nggak ada coding sama sekali. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjalankan si aplikasi ini? Ya, nah, kalau kita lihat di sebelah kanan atas di sini ya. Nah, ini ada di sebelah tombol run aplikasi, ini ada pilihan kita mau jalankan di device mana. Nah, di sini ada, kalau saya ini ada 2 nih, ada Nexus 5. Kalau waktu nginstal pertama itu
otomatis sudah ada satu. Kalau yang belum ada, kita harus bikinkan virtual device-nya dulu. Ini yang mengikuti membuat programnya, apakah muncul device-nya atau nggak ada? Pak, masih muter-muter Pak untuk Masih tampilannya loading, Pak. Pak. Oke. Ada, Pak. Muter, Pak. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu dulu. Oke. Masih muter-muter ya. Ini sudah sekitaran 15 menit, 10 menit lah Pak, muter-muter. Waduh. 5 menit lewat nih, Pak. Aduh. Mudah-mudahan nggak pusing gitu lama-lama muter ya. Oke. Oke, kita tunggu dulu deh ya. Kita tunggu dulu. Nah, kalau yang tidak muncul di sini device-nya, kita akan buatkan device-nya dulu otomatis. Ini nggak muncul ya, Pak? Oke, nggak muncul ya? Di kamu nggak Ini. muncul? Ini. Ini mana? Ini, Pak. Saya sudah muncul, Pak. Oke, ntar saya switch dulu. Itu, Pak. Saya stop screen saya dulu ya. Miftah. Oke. Apa? Ntar saya gedein dulu. Ya. Oke, itu kan sudah ada tuh. Pixel 3a. 1. Oh. Ini kan available device katanya. Nah ini, pilih aja yang Pixel 3a API 30x86. Itu udah ada tuh available device. Ya. Udah, Pak. Oke, saya balik ke screen saya lagi. Nah, oke. Nggak mesti sama dengan saya nama device-nya. Tergantung yang diinstal. Kamu kan ada ini nih, Pixel 3a API 30x86 ya. Itu kalau install Android Studio langsung otomatis ada satu device ini. Oke, sambil menunggu itu, saya mau ngambil kabel data dulu ya, ntar ya. Oke, sembari menunggu, saya jalankan coba yang di saya ya. Saya jalankan di Nexus 5X deh misalnya. Pilih dulu device-nya, kemudian di run. Nah, ini kejadiannya seperti tadi. Ditunggu agak lama. Ditunggu agak lama. Bukan ditunggu sebentar. Ditunggu agak lama. Nanti akan muncullah device-nya. Ya, akan Gradle build lagi. Nah, memang butuh kesabaran ya. Karena memang editornya memang berat. Ya. Oke, ini kayaknya sudah hampir. Sudah nih, Pak. Oke. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Nah, nih. Munculnya nanti seperti ini nih, virtual device-nya. Oke, ini udah ada tulisan langsung. Hello Android. Nah, gitu. Nah, ini virtual device. Device bohongan. Ya, device secara virtual. Nah, oke. Ini setelah sudah selesai jalannya ya. Sorry. Kamu ngelihat nggak handphone virtual saya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, berarti beda screen ini kayaknya. Oke, saya ganti. Oh, yang ini. Nah, kelihatan ya? Nah, kayak gini. Nanti jalannya kalau ini di virtual device seperti ini. Jadi, ada device seperti handphone Android di layar monitor. Oke. Itu cara yang pertama. Ya, ini kita bisa close virtual device-nya. Nanti di stop dulu screen-nya. Saya ganti ke screen
Android Studio saya lagi. Oke. Ini sambil menunggu yang lain ya, menunggu berhasil. Oke, ini saya ganti dulu deh ke sini dulu. Oke. Nah, untuk ke perangkat beneran, di sini saya ada perangkat. Ini kebetulan adalah Huawei Nova 7 ya. Jadi saya akan bikin aplikasi tadi jalan di handphone ini beneran ya. Kita butuh kabel data. Kabel data seperti ini ya. Kabel data ya, bukan kabel charging. Karena kabel charging nggak bisa dipakai. Oke, kabel data. Jadi kalau kalau beli handphone di dalamnya ada kabel, kabel buat ngecas, nah itu kabel data. Oke ya. Nah, yang perlu pertama kita lakukan adalah kita men-set dulu ngeset si handphone kita. Ntar ya, saya mau ganti ke kamera dulu. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Kalau pengguna iOS, Cak, gimana, Pak? sama aja kurang lebih tampilannya. Nah, ini ya. Sekarang kelihatan saya pegang handphone ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Nah, yang perlu kita lakukan sebelum kita bisa merunning aplikasi kita di handphone beneran, pertama kita masuk ke setting handphone kita, ya, setting handphone. Posisi menu yang akan saya tunjukkan ini di beberapa handphone akan berbeda-beda, ya, tergantung UI dari handphone masing-masing. Kalau ini UI-nya Huawei, ya, kalau kita lihat about ini AM UI-nya si Huawei. Kalau yang pakai Oppo akan berbeda, yang pakai Redmi akan berbeda, ada Realme beda lagi gitu ya. Tapi yang penting yang kita cari di menu setting ini adalah yang namanya USB debugging. USB debugging. Kita harus aktifkan USB debugging. Bagaimana caranya? Pertama kita masuk setting ya, kemudian about phone. Seperti ini. Nanti ada keluar versi nama handphonenya, nama device-nya, modelnya, build number, versi Android-nya. Kan versi Android 10 ya. Nah, di bagian yang build number, ini build number, ini kita klik aja terus. Sampai keluar nanti, you are already a developer. Nah, gitu ya. Sampai keluar message ini. Oke, udah gitu. Setelah itu kita back ke menu di atasnya, ke setting lagi. Kemudian kita masuk ke system and update. Kalau kita lihat sekarang ada satu menu yang muncul setelah kita tekan build tadi banyak-banyak, yaitu developer option. Kalau sebelumnya ini nggak muncul, karena belum kita aktifkan. Cara mengaktifkannya tadi itu, di build number kita tap banyak-banyak sampai keluar you are already developer gitu ya. Nah, kalau sudah masuk, ada ini, kita masuk ke developer option. Nah, di sini cari yang namanya USB debugging. USB debugging. Ini kita hidupkan. Gitu. Udah, gitu aja. Ya, udah gitu aja. Ini di back aja. Kembali aja ke layarnya. Udah gitu aja. Cuman mengaktifkan USB debugging. Selanjutnya kita pasang kabel data. Dan kita pasangkan kabel datanya ke laptop tempat kita membuat program tadi. Ya. Oke. Nanti kalau muncul message di sini, pilih yang transfer file. Dah, gitu aja. Gitu aja. Di handphonenya juga gitu aja. Ya. Nah, sekarang saya switch ke share screen ya. Apa yang terjadi di Android Studio? Kita lihat yang terjadi di Android Studio. Saya balik ke Android Studio-nya ya. Kelihatan di Android Studio saya sekarang?
Saya udah kembali ke Android Kelihatan, Studio Pak. ya. Oke. Di tempat device tadi kan cuman available device-nya cuman ada 2 nih, Nexus 5X sama Pixel 3a kalau saya ya. Nah, kalau sekarang di sini ada running device. Ini device beneran saya. Huawei JEF NX9 tadi kan ya. Nah, ini handphone ini. Kalau saya mau jalankan di handphone, ya pilih handphone ini. Kemudian diklik run. Gitu ya. Bentar. Di itunya, saya kasih lihat yang stop dulu. Jadi tinggal pilih device benerannya, kemudian kita run ya di Android Studio-nya. Saya mau kasih lihat yang di handphonenya lagi apa yang terjadi ketika kita run di device beneran. Ya. Nah, ini apa? Handphone saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini di posisi home ya. Saya run di Android Studio-nya. Oke, nanti muncul seperti ini. Kita diminta install. Namanya adalah Hello Android, nama aplikasinya. Kita continue aja. Kemudian diinstal, kemudian di-open. Nah, gitu. Muncul seperti yang di virtual tadi. Ada tulisan Hello Android. Lebih cepat? Ya, lebih cepat runningnya. Nah, ya, oke. Kalau kita back, maka nanti di handphone kita beneran ini akan ada satu aplikasi yang terinstall. Tadi apa tadi? Hello Android ya namanya. Nah, ini namanya Hello Android. Jadi application name yang kita buat tadi ya akan muncul di sini namanya. Ikonnya gambar Android setengah, kepalanya Android. Karena kayak kita belum belajar cara ganti ikonnya. Kok orang lain itu ikonnya bisa ganti-ganti? Bisa diganti. Tapi ini default. Kita kan tadi belum merubah ikonnya si aplikasi ya. Oke, kita bisa desain dulu icon kita dengan aplikasi editor grafis. Kemudian setelah jadi ikonnya, kita bisa tambahkan ke project kita. Supaya nanti ketika diinstalkan di handphone, muncullah si icon itu. Ya, nggak icon standar lagi. Nah, ini defaultnya masih standar, seperti itu. Jadi gitu, merunning di perangkat beneran atau di virtual device ya. Sebetulnya sama aja ya, sama aja. Mau di virtual device boleh, mau di beneran boleh. Terus apa bagusnya? Nah, bagusnya begini. Bedanya begini. Kalau misalnya komputer atau laptop kamu itu ya pas-pasan gitu ya, maka kalau menjalankan di virtual device itu akan nunggu lama sampai si device-nya muncul. Karena dia akan bikin dulu perangkat itu secara virtual, kemudian dia jalankan Android di mesin virtual itu, kemudian baru munculkan aplikasi kamu. Agak lama. Kalau seandainya kamu komputernya pas-pasan RAM-nya ya, RAM-nya 8 GB, nah gitu. Nah, kalau mau cepat runningnya, ya runningnya ke perangkat beneran. Jadi ke handphone kamu di running. Itu nggak nunggu waktu lama. Jadi ketika klik run, nanti langsung muncul di handphonenya, install. Gitu. Install langsung. Nah, kan kadang kita maunya cepet ya. Maksudnya, masa tadi error nih. Ya. Misalnya tadi error, kita perbaiki sedikit. Masa nunggunya lama, baru ngelihat lagi hasil perbaikannya gitu ya. Maunya kan cepet gitu. Nah, kalau mau cepet, ngelihat hasil tampilannya, runningnya langsung di device. Physical device beneran. Jangan di virtual. Kalau di virtual, butuh waktu lumayan lama. Kecuali kalau memang RAM-nya besar, atau pakai MacBook. Di sini ada yang pakai iOS, pakai Mac. Ada, Pak. Berhasil installnya ya? Berhasil, Pak. Oke. Pak, Ya. maaf Pak. Ya. Itu Pak tadi kan nunggunya setengah jam Pak, taunya error Pak. Nggak bisa dan berhasil Pak. Iya, makanya saya bilang tadi bahwa pemrograman ini
selain dituntut pinter dalam mengcoding dan sebagainya, harus pinter sabar. Sama sabar ya. Iya Pak, gagal Pak. Iya, nggak Error. apa. Nanti coba lagi aja ya. Oke, Iya, saya Pak. juga nanti bikin tugasnya nggak dikumpul buru-buru kok, ya. Seminggu gitu. Jadi ada waktu untuk spare waktu untuk bikinnya karena memang begitu, memang lama, memang butuh resource yang besar, ya. Memang pasnya sih pakai i7 kemudian RAM 16. Nah, itu lega lah ya. Pakai SSD. Nah, itu oke lah. Agak nyaman lah gitu ya. Tapi kalau cuman i3 memorinya 8 apalagi 4 gitu ya. Kalau 4 pengalaman teman-teman di kelas lain itu ada yang sampai freeze, ada yang blue screen. Nggak ngangkat banget. Tapi kalau pakai MacBook, wah itu lancar. Iya, Pak. Lancar Beda, itu. Pak. Beda Ya. pastinya, Pak. Padahal RAM-nya nggak gede-gede amat kan? Karena mereka mengembangkan sendiri, Pak. Iya, benar. MacBook. Karena dia punya hardware dan punya software. Jadi dia bisa mengembangkan sistem operasinya pas dan optimal untuk hardware-nya. Kan dia punya prosesor sendiri gitu. Nah, kalau yang Iya, Pak. Itulah yang kenapa lain kan ya mahal. itu, yang bikin sistem operasinya Microsoft, yang bikin prosesornya Intel. Nah, jadi kan nggak, ya gitulah ya. Jadi, dan si Windows itu kan didesain juga bisa jalan di AMD, nggak hanya di Intel. Nah, makanya dia harus, nah kalau si Mac, ya oke kalau Mac RAM-nya nggak perlu gede, tapi dia lancar pasti. Ya. Memang beda. Produk Apple memang gitu, iPhone-nya juga gitu. RAM-nya nggak gede-gede amat iPhone mah, tapi smooth, lancar, ya. Duitnya aja yang nggak tahan. Oke. Nah, jadi yang belum berhasil nanti dicoba-coba aja. Ini juga apa? Saya recording. Nanti habis ini mudah-mudahan saya langsung upload di channel YouTube saya. Kemudian saya taruh linknya di Vclass. Ya, mengenai materi slide-nya tadi udah ada di Vclass. Udah ada, ya. Tinggal di apa? Di download, kemudian dibaca, diikuti lagi sambil ngeliatin video. Gitu ya. Ini videonya udah boleh saya stop ya.